Nah, apakah yang terjadi dulu itu? Ya tukang kompor. Jadi kambing hitam. Ya tukang kompor, tukang dikomporin. Orang polos tuh, ya oke. Tidak, oke. Tapi namanya baik, tulus, ya pasti terselamatkan. Sehebat apapun orang akan merencanakan kejahatan, sehebat apapun orang mengkambing hitamkan, sehebat apapun cara orang mengkambing hitamkan orang, kalau orang yang dikambing hitamkan itu polos dan tulus, pasti diberi jalan oleh Tuhan untuk selamat. Kadang-kadang orang yang jahat, bangsat, licik itu tuh tidak sadar bahwa dia itu disaksikan oleh Tuhan. Akhir hidup seseorang itu menentukan awal hidupnya seperti apa. Akhir hidup seseorang itu ditentukan oleh awal hidupnya seperti apa. Pak Prabowo menurutku orang yang tulus. Orang yang polos, orang yang bertanggung jawab, orang yang setia, orang yang berkata A, B, C, orang yang menjunjung tinggi harga diri. Bicaranya memang ceplos-ceplos, bicaranya menggegar, sambil marah kalau tidak suka. Itu tanda dia polos. Coba kalau orang yang tidak tulus dan polos, pasti ngomongnya diatur-atur, takut salah. Lama jeda ngomongnya. Atau berbelit-belit. Kalau Pak Prabowo itu kan jelas kalau ngomong. Ini, begini, datanya ini. Kan jelas. Sama seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, Pak Mahfud. Cuma kalau Pak Mahfud lebih santai, kalau Pak Prabowo ini lebih membara, berapi-api, namanya militer, gitu. Tahu sendiri, Kopassus lagi. Nggak mungkin ngomong berleha-leha. Kopassus, tahulah sendiri. Kopassus tuh namanya militer itu, siapapun militer itu menjunjung tinggi yang namanya harga diri. Siapapun itu. Ya Pak, ya jadi wajar kalau ngomong berapi-api. Kalau berleha-leha lembut lembut, ya bagaimana perang nih? Tembak nih. Tembak dar. Nah, lu pernah cerita kan tahun 2014 nih, waktu mau pemilihan kandidatnya ada Prabowo, ada lalala, lu kan dimintai pendapat tuh. Ya. Aku bilang Pak Jokowi yang menang. Ya, lu dimintai pendapat waktu itu sama. Begini, ya. Per, kata temanku, lo bisa baca. Iya. Menurutmu siapa yang akan terpilih jadi presiden 2014? Kamu kan bisa melihat. Aku bilang Pak Jokowi. Marah yang nanya. Yang nanya tuh siapa? Yang nanya tuh pihak mana? Pihak yang dari Pak Prabowo. Oke. Pokoknya aku diantarkan lah, kan aku nih nggak ngerti yang begitu-gitu tuh. Ya. Cuma karena orang tahu aku bisa baca, ya aku ngikut aja. Ya aku jawab. Marah, aku kena marah. Sama yang nanya itu, yang timnya Pak Prabowo itu. Per, lo ini gitu dia. Yang sembarang ngomong. Ya kan kalian ngomong. Katanya Per, lo bisa lihat. Ya, menurut yang engkau lihat, yang terpilih nanti siapa? Pak Jokowi. Di depan pendukung Pak Prabowo. Ya karena aku tidak tahu kan, aku tidak kenal Pak Prabowo. Maksudnya tuh kalaupun kenal di TV,
Aku juga tidak kenal Pak Jokowi, kalaupun kenal di TV. Nah, aku diundang untuk ditanya. Kenapa waktu itu lu bilang Pak Jokowi di depan pendukung Pak Prabowo? Bilang aja Pak Prabowo. Nanti kalau ini ngomong ini aja, Pep. Lumayan, Pep. Ya itu lagi akhirnya bikin sudut pandang karena tidak mau diatur. Tapi aku memang merasakan, tapi jujur pada waktu itu aku memang merasakan bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu tadi seperti yang aku bilang tadi, orang yang tulus. Cuma yang di sekitarnya aja. Oke. Yang banyak bawa bensin. Banyak bawa bensin. Nah, habis itu terus tanggapannya gimana setelah itu? Tanggapan ya pokoknya lo susah nanti, kata dia. Kalau aku sudah menyampaikan kebenaran yang aku lihat, terus aku celaka keluar dari sini, mulai detik ini tidak akan kusembah Tuhan lagi. Murtad aku. Aku sudah berbicara kebenaran, Tuhan tidak melindungi. Maunya Tuhan apa? Gak ada yang bergerak. Napas pun susah. Aku bilang begitu. Sekali lagi ku ucapkan. Karena ada yang marah. Pasti marah. Ya padahal salah dia. Menurut yang kau lihat. Aku juga ngerti juga enggak. Menurut yang kau lihat. Yang terpilih jadi presiden nanti siapa? Pak Jokowi. Yang nanya timnya Pak Prabowo. Tim suksesnya Pak Prabowo. Terus marah-marah. Kalau aku keluar dari tempat ini tidak selamat, atau kapanpun aku tidak selamat, gara-gara aku berbicara seperti ini, mulai detik ini aku murtad. Tidak akan kusembah Tuhan lagi. Aku bilang. Kalaupun aku tetap tidak selamat, terus celaka hidupku, dan mati aku, bersumpah aku akan jadi hantu, aku bilang. Ku cari semua yang mencelakaiku. Aku akan minta kepada Allah untuk dijadikan hantu. Biar ku cari semua. Gak ada yang bergerak. Jadi bukan Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo-nya tidak. Orang-orangnya. Saat itu. Makanya terbukti sekarang adem. Untuk di posisi Pak Prabowo yang setelah bersaing 2 kali bahkan kalah, kemudian menjadi menteri, kalau tidak berjiwa besar, kalau tidak karena berhati baik, kalau tidak karena polos, tidak mungkin mau. Tidak mungkin mau. Jadi kesalnya itu karena timnya. Siapapun komandan kalian, komandanku Tuhan. Kalau aku tidak selamat karena aku menyampaikan kebenaran, sekali lagi ku sembah patung. Murtad aku mulai detik ini. Nggak ngerti aku maunya Tuhan apa. Tak ada yang bergerak. Hanya takut mati. Semuanya bakal mati, tinggal giliran. Kalau ada, dipastikan di dunia ini tidak ada yang bisa mati, baru takut. Kuhormati, bila perlu kesembah. Kalau bisa dipastikan, yang namanya manusia di muka bumi ini tidak bisa mati, kusembah. Tapi selagi mati, giliran aja. Nah artinya, bukan Pak Prabowo-nya. Terbukti. Dengan senang hati. Jadi
Menteri Pertahanan. Joget di perayaan 17 Agustus. Dan berasa. Jangan salah orang mendengar. Karena berpihak kemana-kemana. Aku menyampaikan kebenaran. Dengan karunia yang diberikan Tuhan. Kalaupun tidak selamat, murtad aku. Tidak tanggung-tanggung. Karena kalau tidak begitu, tidak berdiri kebenaran. Sibuk ocehan aja. Apalagi sekarang banyak yang mengaku-ngaku ini, mengaku itu, mengaku ini, mengaku itu. Seperti yang ku bilang tadi, kalau bukan karena berjiwa besar, tidak akan mungkin dengan lapang dada dan senang menjadi Menteri Pertahanan di pemerintahan Bapak Jokowi. Kita berasa loh. Ya. Sangat berasa, sangat terlihat perbedaan. Nah, tim-timnya ini asal ngomong, asal nilai. Aku pernah. Berkali-kali aku ucapkan itu. Gak ada yang bergerak. Nah, temanku marah pula yang ngajak aku. Kenapa kau tidak bilang Pak Prabowo aja, Per, biar dapat duit? Juga apa? Hei, Per, gimana lo? Lo kan tidak sesuai yang ku omongin. Ya. Kenapa emang? Ya lo bilang aja yang menang Pak Prabowo. Ini gara-gara lo ngomong begitu gak ada ongkos. Oh, lo cuma untuk itu? Bukan cuma buat ongkos, Per. Buat makan soto juga habis itu. Aku paling takut hukuman Tuhan. Enggak takut aku hukuman manusia. Pada akhirnya hidup akan mati juga. Sampai umur berapa sih kita ini hidup? 100 tahun, 200 tahun. Ujung-ujungnya mati. Ujung-ujungnya dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Jadi selama masih hidup, jadilah baik. Kalau bukan karena menyampaikan kebenaran, tidak akan mungkin miskin begini. Kalau kepala ini bisa dibeli, sudah kaya raya pun. Aku tidak, secara pribadi aku hormat dengan Pak Prabowo. Tapi kadang yang di sekitarnya ini. Makanya melihat. Secara pribadi, maaf Pak Prabowo. Salah menilai. Nah, iya. Kita ini kan menilai orang dengan tidak merasa, menilai orang dengan tidak merasakan, hanya melihat. Ya. Coba kalau dengan merasakan dengan hati yang baik dan benar, akan tahu salah dan benar. Terbukti sekarang ini. Karena marah aku gara-gara itu. Saking pusingnya aku ngelihat pola tingkah orang-orang ini. Berkali-kali aku ngusul ke Tuhan, lebih baik balik aja. Kesal. Untung ada sudut pandang. Nah, baru bisa berbicara. Kalau tidak lewat sudut pandang ini, nanti begini ya, nanti begitu ya. Nanti gini, nanti gitu. Kalau kan punya kemampuan. Biar nanti bisa beli motor, bisa beli mobil. Nah, adalah sudut pandang ini. Timnya sama, visi misi, cocok. Terima kasih sudut pandang. Iya.
Menurutku sekali lagi kutegaskan, Pak Prabowo itu adalah pribadi yang baik, pribadi yang tulus. Kalau tidak karena ketulusan, tidak akan bisa berjiwa besar. Siapapun itu, orang-orang tulus itu sudah bisa dipastikan berjiwa besar. Jadi kalau orang sembarang nilai tentang dia, cocok dia dengan Pak Jokowi, adem, kan bisa kita saksikan kalau ada di TV-TV atau di YouTube, di acara-acara kan adem, senang gitu. Orang baik itu, orang tulus. Orang baik banyak, tulus belum tentu kan. Susah. Orang tulus, Jarang. orang tulus sudah pasti baik. Orang baik belum tentu tulus. Kalau dia berapi-api, ngomong semangat, membara, namanya juga militer, Kopassus lagi. Ya iyalah. Dan dia ngomong berapi-api, semangat itu bukti dari ketulusan, bukti dari kepolosan. Yang nilai ini banyak yang sakit hati. Gara-gara dia jadi menteri. Orang-orang yang sakit hati itu pada prakteknya lempar batu sembunyi tangan.